Udah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Pada kesempatan ini kami akan menceritakan kisah sahabat Harisah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Wa nahnu al-yawm ala maw'idin ma'a najmin jadidin yudi'u sama'al kauni kullihi. Kita sekarang bersama bintang baru yang menerangi langit dunia seluruhnya. Innahu wahidun mimman tarabbau fi zilalil wahyi al-karim. Sesungguhnya dia adalah salah seorang yang terdidik di bawah naungan wahyu al-karim. Salah satu sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu ar-rajulu allazi radda alaihi Jibrilu as-salam. Sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki di mana malaikat Jibril menjawab salamnya. Innahu ar-rajulu allazi sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sawtahu fil jannati wa huwa yaqra'ul Qur'an. Dia adalah seorang laki-laki di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suaranya di surga, wa huwa yaqra'ul Qur'an, dan dia sedang membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suaranya di surga, wa huwa yaqra'ul Qur'an, dan dia sedang membaca Al-Qur'an. Ini dalil bahwasanya Harisah bin Nu'man ini termasuk salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Bal innahu ar-rajulu allazi qala anhu Jibril alaihissalam innahu minal mi'ah as-sabirah allazina takaffalallahu birizqihim fil jannah. Bahkan dia adalah seorang laki-laki di mana Jibril alaihissalam pernah berkata tentangnya, sesungguhnya dia termasuk 100 orang yang sabar, yang rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Innana ala mau'id ma'a Harisah bin Nu'man. Sesungguhnya kita sekarang bersama sahabat Harisah bin Nu'man. Innana ma'a misal darbil qudwati wal uswah likulli syababil ummati fil birri bil walidain. Dia adalah teladan. Harisah bin Nu'man adalah teladan dan contoh bagi seluruh pemuda dari umat ini fil birri bil walidain, dalam berbakti kepada kedua orang tua.
sahabat Harithah bin Nu'man ini termasuk sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Teladan bagi kita, ya para pemuda, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Rabbmu memerintahkan kamu supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jadi agama Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Harithah bin Nu'man, beliau adalah teladan dalam berbakti kepada orang tua karena beliau adalah sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innahu Harithah ibnu Nu'man alladhi sami'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana fil jannati. Sesungguhnya dia adalah Harithah bin Nu'man, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengarnya membaca Al-Qur'an di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimtu fara'aituni fil jannati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidur, lalu aku melihat diriku di dalam surga. Nabi bermimpi alaihi salatu wassalam, ya, berada di surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra'u. Lalu aku mendengar suara seorang qari yang sedang membaca. Faqultu man hadza? Aku pun bertanya, siapakah itu? Qalu hadza Harithah ibnu Nu'man. Ya. Mereka menjawab, itu adalah Harithah bin Nu'man. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kadzakal birru. Itulah balasan berbakti kepada orang tua. Itulah balasan berbakti kepada orang tua. Wa kana abarrun nasi bi ummihi. Dia Harithah bin Nu'man adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Harithah bin Nu'man masuk surga karena dia berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dia adalah abarron nas bi ummi, orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita yang masih punya orang tua, maka kita gunakan kesempatan tersebut untuk berbakti kepada orang tua kita. Mumpung mereka masih hidup, kita gunakan kesempatan yang berharga ini untuk berbakti kepada keduanya. Ya, bisa jadi hal itu akan menjadi penyebab kita masuk surga. Qala anhu al-Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi berkata tentang Harithah bin Nu'man, syahida Badran wal masyahida wala na'lamu lahu riwayah. Dia ikut perang Badar dan perang-perang lainnya. Kami tidak mengetahui dia mempunyai riwayat atau hadis. Dia adalah orang yang teguh dalam beragama, orang yang baik dan orang yang berbakti kepada ibunya.
Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abarra man kana fi hadhil ummati bi ummihima. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada dua orang sahabat yang dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Ada dua orang sahabat dari umat ini yang dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Yang pertama, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini salah satu sahabat yang juga sudah dijamin masuk surga. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Utsman bin Affan. Nabi SAW pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah sahabat Utsman bin Affan. Utsman fil jannah. Utsman di surga. Utsman ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Yang kedua, Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man. Ini sahabat yang sedang kita ceritakan kisahnya. Beliau adalah sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai sahabat Utsman dan sahabat Harithah bin Nu'man. Kemudian kata Aisyah, amma Utsman. Adapun Utsman, fa innahu qala ma qadartu ata'ammalu wajha ummi munzu aslamtu. Adapun Utsman, dia pernah berkata, aku tidak kuasa memperhatikan wajah ibuku sejak aku masuk Islam. Sejak Utsman bin Affan masuk Islam, dia tidak berani menatap menatap wajah ibunya karena ihtiram ya kepada ibunya, karena sangat menghormati ibunya. Ya, berbeda dengan sebagian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, kadang orang tua yang dipelototin ya dan seterusnya. Tidak boleh kita memelototin orang tua ya, apalagi sambil memarah-marahi orang tua, membentak orang tua. Ini perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanharhuma, ya, jangan membentak orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ya, perkataan yang lemah lembut. Tidak boleh kita mengangkat suara ya di hadapan orang tua, membentak mereka. Ya, apalagi sampai mencaci maki mereka. Waliyazubillah, ini kedurhakaan. Ya, perbuatan durhaka. Wa amma Harithah, adapun Harithah, fakana yut'imuha biyadihi. Harithah dia sering menyuapi ibunya dengan tangannya. Dia sering menyuapi ibunya dengan tangannya. Dia tidak pernah menanyakan perkataan ibunya yang memerintahnya melakukan sesuatu. Dia tidak pernah menanyakan perkataan ibunya yang memerintahnya melakukan sesuatu. Kalau ibunya perintahkan, dia langsung laksanakan. Dia langsung laksanakan. Ya, tanpa mengatakan, nanti dulu. Tunggu dulu. Apa yang orang tuanya perintahkan, dia langsung laksanakan. Hatta yus'ala man indahu ba'da ay yakhruja, hingga walam yastafhimha kalaman qattu ta'muru bihi hatta yus'ala man indahu ba'da ay yakhruja.
Ia tidak pernah menanyakan perkataan ibunya yang memerintahnya melakukan sesuatu hingga dia bertanya kepada orang yang ada di sisi ibunya setelah dia keluar. Artinya kalau ada perintah ibunya yang dia tidak pahami, maka dia tidak bertanya ke ibunya, dia bertanya kepada orang lain yang ada di sisi ibunya. Apa yang diperintahkan oleh ibu saya? Jadi intinya langsung dia kerjakan. Kalau dia tidak paham, dia nanya. Itu pun dia tidak bertanya langsung ke ibunya. Dia tanya kepada orang yang ada di sisi ibunya. Tadi apa maksud perintah ibu? Apa yang ibu inginkan? Ini karena menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Madza qalat ummi? Dia mengatakan, madza qalat ummi? Apa yang ibuku katakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua orang sahabat yang dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anhuma, dan dua orang sahabat ini dijamin masuk surga. Dua orang sahabat ini dijamin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Haritsah bin Nu'man wahidun min junudir Rahman. Beliau termasuk salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala. Mimman kana yatasabaquna ila badli amwalihim. Beliau termasuk orang yang berlomba-lomba mengorbankan hartanya. Kabadli anfusihim fi sabilillah, sebagaimana dia mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Masya Allah. Para sahabat, mereka berlomba-lomba mengorbankan hartanya dan jiwa raganya di jalan Allah. Salah satunya sahabat Haritsah bin Nu'man. Beliau termasuk orang yang berlomba-lomba mengorbankan harta dan jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakana hadzal farisu mimman sajjala a'zamal mawaqifi fi sijilil judi. Kesatria ini atau pahlawan ini, Haritsah bin Nu'man, telah mencatat atau telah menorehkan sikap yang sangat agung dalam lembaran kedermawanan. Beliau orang yang sangat dermawan dan orang yang murah hati. Sahabat Haritsah ini orang yang dermawan dan murah hati. Apakah kedermawanan memiliki saingan? Apakah ada amalan yang bisa menyaingi kedermawanan? Kedermawanan ini amalan yang sangat agung. Amalan yang sangat mulia. Apakah ada di sana amalan yang bisa menyaingi kedermawanan? Laqad badzala nafsahu fi sabilillah. Sungguh dia telah mengorbankan nyawanya, jiwanya di jalan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla dan yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddama katsiran lil usrati al muhammadiyati. Dia banyak memberikan jasa kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haritsah bin Nu'man banyak memberikan jasa kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana katsiran ma kana yatruku baitahu wa yunzilu anhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sering meninggalkan rumahnya dan mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempatinya. Masya Allah, dia sering, bukan hanya 1-2 kali, dia sering meninggalkan rumahnya dan mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempatinya.
Sampai-sampai Rasulullah SAW merasa malu kepadanya. Saking seringnya Rasulullah pun merasa malu kepadanya. Wa asyada bi karamihi fi aksar min mauqif, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyanjung kedermawanannya di berbagai kesempatan. Sifat dermawan ini sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sahabat Haritsah bin Nu'man dia mengambil sifat ini, ya, sikap dermawan dan murah hati, min sayyidil qurama al-ajwad, dari pemimpin orang-orang yang murah hati, orang-orang yang dermawan, dari pemimpin, ya, para pemberani dan imam orang-orang yang bertakwa, yaitu Sayyidina wa Habibina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pemimpin kita, kekasih kita, Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah, allazi kana ahsanan nas wa asya'an nas wa ajwadan nas, yang beliau adalah manusia yang paling terbaik, paling pemberani, dan paling dermawan. Kenapa sahabat Haritsah bin Nu'man bisa menjadi orang yang dermawan? Karena dia mengikuti panutannya, teladannya. Dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW ini adalah manusia yang paling dermawan. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau itu semakin meningkat, semakin bertambah di bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, Nabi SAW beliau menjadi orang yang paling dermawan. Asalnya beliau sudah dermawan. Ketika tiba bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan dan kemuliaan, kedermawanan beliau semakin meningkat. Jadi sahabat Haritsah bin Nu'man, dia mengambil sifat ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat dermawan, manusia yang paling baik, yang paling pemberani, yang paling dermawan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan menceritakan bagaimana kisah keislaman Haritsah bin Nu'man. Kisah keislaman Haritsah bin Nu'man. Wa ta'alau bina linabda qissatahu al-mubarakah min awwaliha. Mari kita mulai kisahnya yang penuh berkah dari awal. Fa'innahu fi mawsimin min mawasimil haji, di salah satu musim dari musim-musim haji, Nabi SAW bertemu dengan beberapa orang dari suku Khazraj, ya, orang-orang Yathrib. Nabi SAW menjelaskan Islam kepada mereka, dan sebelumnya Nabi mengenal jati diri mereka, bahwa mereka adalah sekutu orang-orang Yahudi. Nabi tahu nih, ya, oh, mereka ini adalah sekutu orang-orang Yahudi. Dan mereka, ini beberapa orang dari Khazraj, tidak merasa aneh mendengar pembicaraan tentang Allah, tentang para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan. Jadi apa yang Nabi sampaikan kepada mereka, mereka tidak menganggapnya sesuatu yang aneh. Kenapa demikian? Karena pembicaraan seperti itu telah sampai ke telinga mereka, ya, sebelumnya. Itsami'uhu minal yahud jiranihim aksar min marrah, karena mereka sudah mendengarnya dari orang-orang Yahudi, ya, tetangga mereka, aksar min marrah, lebih dari sekali. Jadi mereka telah mendengar pembicaraan tentang
Allah, tentang Rasul, tentang kitab-kitab yang diturunkan dari sekutu mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib. Nah, ketika Nabi SAW menjelaskan mereka tentang Islam, tentang Allah, tentang para Rasul, tentang kitab-kitab yang diturunkan, mereka tidak menganggapnya sesuatu yang aneh. Walamma da'ahum Rasulullah SAW ilal Islam wa ilal imani billahi ta'ala, maka tatkala Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tala alaihim al-Qur'an al-Karim, beliau bacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, wajada al-imanu ila qulubihim sabila, maka keimanan menemukan jalan ila qulubihim, ya, ke hati-hati mereka. Al-iman wajada sabilan ila qulubihim. Iman menemukan jalannya menuju hati-hati mereka. Dimasuk, ya. Apa yang Nabi sampaikan itu masuk ke dalam hati-hati mereka. Sehingga mereka menerima apa yang Nabi sampaikan. Fa'alanu islamahum, mereka pun mengumumkan keislamannya. Wa wa'adu ar-rasula al-karima sallallahu alaihi wasallam ayyad'u ila Allahi wa ilal Islam fi baladihim Yathrib. Dan mereka berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan mengajak orang-orang masuk Islam, orang-orang Yathrib di negeri mereka. Ya, nanti kami pulang, kami akan mendakwahkan kaum kami. Itu janji mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka di sini ada 6 orang. Ya, mereka di sini ada 6 orang. Mereka adalah As'ad bin Zurarah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Auf bin Haris bin Rifa'ah. Yang ketiga, Rafi bin Malik bin Ajlan. Yang keempat, Qutbah bin Amir bin Hadidah. Yang kelima, Uqbah bin Amir bin Nabi. Dan yang keenam, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ini 6 orang yang memenuhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ke-6 orang ini kembali ke negeri mereka. Mereka kembali ke Yathrib dan mereka memenuhi janji mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka berdakwah. Mereka berdakwah wa nasaru al-Islam baina sufufil Ausi wal Khazraji. Mereka menyebarkan Islam di antara barisan suku Aus dan suku Khazraj. Hatta fasa al-Islam fil Madinah, hingga Islam tersebar di Madinah. Ini 6 orang, ya, sahabat yang hebat. 6 orang sahabat yang luar biasa. Orang-orang Yathrib, ya, mereka bukan orang Mekah. Mereka orang Yathrib atau orang Madinah. Mereka datang di musim haji. Kemudian Nabi dakwai mereka dan mereka masuk Islam. Setelah itu mereka kembali ke negerinya dan mereka berdakwah. Hatta fasa al-Islam fil Madinah, hingga Islam tersebar di Madinah. Walamma kana al-amul muqbil jaa isna asara rajulan minhum. Tahun depan datang 12 orang dari mereka. Datang 12 orang dari mereka. Ya, jadi mereka adalah 6 orang yang sebelumnya telah masuk Islam. Selain Jabir bin Abdullah, ini dia tidak ikut. Kemudian yang lainnya, ya, ada Mu'ad bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais,
Ubadah bin Samit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, Abul Haisam bin Tahayyan, Uwaim bin Sa'idah. Jadi jumlahnya ada 12 orang. Ada 12 orang. Ini orang-orang yang sudah masuk Islam, dan mereka pun membaiat Nabi SAW indal Aqabah, di Aqabah. Ini baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah yang pertama yang terjadi pada tahun 12 dari kenabian. Masya Allah ya. Tambah tahun kemarin 6 orang. Tahun berikutnya 12 orang. 12 orang yang datang. Walamma insarafa al-qawm ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada ashabihi an-nujaba. Setelah ke-12 orang ini kembali ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ya bersama mereka salah seorang sahabat yang pandai dalam berdakwah, wa huwa Mus'ab bin Umair. Yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nabi suruh Mus'ab bin Umair untuk membacakan Al-Quran kepada mereka, kepada penduduk Yasrib, wa yu'allimahum al-Islam, mengajarkan Islam kepada mereka dan memahamkan mereka tentang agama Islam. Faqama Mus'ab ibn Umair bimuhimmatihi khairu qiyam, maka Mus'ab bin Umair melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dengan hikmah dan sikap santun yang Allah berikan kepadanya, Mus'ab bin Umair mampu menarik hati penduduk Madinah. Min Aus wa Khazraj, baik dari suku Aus dan suku Khazraj. Masya Allah, Islam semakin tersebar di Madinah. Banyak orang-orang yang masuk Islam. Mus'ab bin Umair ini dai yang pandai ya dalam berdakwah. Allah berikan kepadanya hikmah, kemudian juga sikap santun, sehingga orang-orang yang mendengar dakwahnya itu langsung tertarik dengan dakwahnya. Ya, semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati orang-orang Madinah tertarik dengan dakwah Mus'ab bin Umair bin Aus wa Khazraj, dari suku Aus dan suku Khazraj, semuanya tertarik dengan dakwah Mus'ab bin Umair. Waqad wasalat amba'u da'wati ilal Islam, dan berita dakwah ini sampai ke telinga Harithah bin Nu'man. Sampai ke telinga Harithah bin Nu'man, maka dia pun pergi menemui Mus'ab bin Umair, wa a'lana islamahu, dan mengumumkan keislamannya. Dia masuk Islam melalui perantara Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Wastatara qalbuhu farhan hinama aslamat ummuhu. Dan Harithah bin Nu'man ya, ketika dia masuk Islam dia gembira. Dan dia bertambah gembira lagi ketika ibunya ikut masuk Islam. Ibunya yang bernama Ja'dah binti Ubaid. Ja'dah binti Ubaid ya juga masuk Islam. Li'annahu kana baron biha asaddal barri. Harithah bin Nu'man sangat senang ya ibunya masuk Islam karena dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia senang dia telah masuk Islam, dan dia juga senang sekali ya ibunya masuk Islam. Wa aslamat kadzalika usratuhu kulluha, bahkan seluruh keluarganya ikut masuk Islam. Seluruh keluarga Harithah bin Nu'man ikut masuk Islam. Ini masya Allah, karunia dari Allah, taufik dari Allah, satu keluarga masuk Islam. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah keislaman Harithah bin Nu'man. Ya, adapun cerita tentang Harithah bin Nu'man setelah dia masuk Islam, nanti kita akan cerita apa saja yang beliau lakukan setelah masuk Islam.
Ya, intinya beliau ini termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Nabi SAW mendengar ya, bacaan Al-Qur'annya di surga. Nabi mendengar bacaan Al-Qur'annya di surga. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita ceritakan. Ya, insyaallah kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.